Sugeng rawuh wonten ing channel Kinawi Krama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu. Pada kesempatan yang baik ini tak lupa saya senantiasa selalu mendoakan sedulur dan panjenengan semua. Semoga selalu diberi kesehatan dan kelimpahan rezeki. Amin. Pada video kali ini saya akan membahas tentang 4 weton yang berada di bawah naungan punjul. Mereka orang yang selalu berlebihan dalam urusan materi. Karakter atau sifat weton-weton ini berada di bawah naungan punjul yang berarti selalu berlebihan. Dalam primbon Jawa, sifat berlebihan ini cenderung ke boros, namun bukan berarti sifat boros weton-weton ini selalu jelek. Misalnya bila weton ini kondisinya sebagai tulang punggung keluarga dan dia memiliki banyak pengeluaran, itu tak bisa dikatakan jelek. Namun bila boros di sini berarti sifat konsumtif yang berlebihan, maka itu juga bisa dikatakan tak baik. Bila kita membeli barang secara boros, maka dampaknya juga tidak baik, rezeki akan cepat habis bahkan bisa bangkrut. Ada 4 weton yang gawan lahirnya punya sifat berlebihan karena dinaungi punjul. Sebelum pembahasan ini saya lanjutkan, saya selalu mengingatkan bahwa keberadaan ramalan primbon dan ilmu titen hanya sebagai gambaran, motivasi, penyemangat dan pengingat supaya kita bisa lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini dan bukan untuk kalian percayai sepenuhnya. Dan untuk yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar silaturahmi ini tetap terjalin. Sifat punjul atau berlebihan di sini bisa mengarah pada kebaikan atau keburukan tergantung pada perilaku pemilik weton masing-masing. Maka dari itu, bagi Anda yang merasakan ada sifat boros atau berlebihan dalam diri Anda sebaiknya lakukan introspeksi, jangan sampai boros untuk sekadar konsumtif. Berikut ini penjelasan lengkapnya di mana urutan pertama adalah weton Kamis Pon. Weton Kamis Pon memiliki neptu 15. Pada umumnya pemilik weton ini multitalenta, suka menolong, tinggi cita-citanya, gemar mencari kemajuan lahir batin. Hanya saja kadang-kadang timbul rasa curiga atau kurang mempercayai orang lain. Di samping itu dia juga suka pamer kekayaan dan kepandaian. Pangarasan pada weton ini adalah lakuning srengenge, wataknya terang, berwibawa dan mencerahkan. Sedangkan Pancasuda Satria Wirang, luhur budinya tetapi sering mendapat malu atau dipermalukan orang sehingga kurang wibawa. Wuku Kuruwelut, lambang dewanya Batara Wisnu, bersifat waspada sungguh-sungguh dalam bekerja, memakai cakra pertanda prajurit yang tangguh. Perintah atau perkataannya panas di depan, wataknya dermawan namun kurang ikhlas, agak pamer kekayaan, serta banyak keberuntungannya, tetapi ada dorongan ke arah negatif yang mengakibatkan berbudi kurang baik. Pohonnya Parijata, keturunan dari orang yang baik, intuisinya tajam, tetapi selalu bersedih hatinya. Burungnya Sepahan, bersifat serba baik yang dikerjakan, berbudi lembut. Rezekinya bagaikan air bah, jika berbicara dapat menggagalkan kesepakatan dalam musyawarah. Lambangnya Kapas yang layu, wataknya sering mengalami sengsara, kala ada di atas dia selalu berlebihan dari segala hingga bisa menguras harta kekayaan mereka. Inilah sifat punjul yang harus jadi bahan introspeksi pada weton Kamis Pon. Pada weton Kamis Pon disarankan untuk menabung atau berinvestasi agar bisa merobohkan bangunan lama yang perlu direnovasi agar bisa memperbaiki segala keadaan. 2. Weton Selasa Wage. Weton Selasa Wage memiliki neptu 7. Kecenderungan positifnya pemilik weton ini dalam pergaulan suka mengalah, suka membantu orang lain, berpola pikir maju dan senang melakukan pengamatan mengenai hal-hal yang menarik. Hanya saja sayangnya sifatnya pencemburu, hatinya agak keras dan mudah tersinggung. Pangarasan pada weton ini adalah lakuning bumi, wataknya pemurah, suka memberi dan melindungi. Sedangkan Pancasuda weton ini lebu katiup angin, artinya apa yang diinginkan sulit tercapai,
usaha yang dijalankan sering gagal ataupun sulit mencapai kemajuan. Karenanya perlu kesungguhan yang lebih untuk meraih keinginannya. Wukunya Wukgu, dilambangkan dengan Dewa Betara Singa Jalma. Wataknya banyak akal, pandai, pengertian dan lapang dada. Gedungnya tertutup di belakang, bersifat boros. Disinilah peran naungan punjul yang harus dibenahi oleh weton ini. Pohonnya wuni siapa saja yang melihat ingin makan, tetapi setelah mereka makan malah mencela dan kurang merasa percaya diri. Burungnya kepodang, berwatak cemburuan, senang berkumpul dengan orang banyak, pandai bergaul, bagaikan langit yang luas wawasannya. Pada weton Selasa Wage dianjurkan untuk menanam benih karena akan mendapatkan hasil dari benih yang ditanam itu. Benih di sini bisa dengan cara menanam saham atau modal. Dengan begitu secara perlahan naungan punjul yang ada bisa dirobohkan dan bisa menuju ke arah yang lebih maju. 3. Weton Rabu Kliwon. Weton Rabu Kliwon memiliki neptu 15. Kecenderungannya berperangai sopan, ramah, lemah lembut, tak suka kekerasan, pandai menguntai kata-kata sehingga sering menarik siapa saja yang mendengarnya. Akan tetapi sayangnya lekas marah jika mendengarkan perkataan yang kurang menyenangkan, perasaannya sangat peka dan mudah tersinggung. Pangarasan pada weton ini adalah lakuning srengenge, wataknya terang, berwibawa dan mencerahkan. Sedangkan Pancasuda weton ini lebu katiup angin. Artinya apa yang diinginkan sulit tercapai, usaha yang dijalankan sering gagal ataupun sulit mencapai kemajuan. Karenanya perlu kesungguhan yang lebih untuk meraih keinginannya. Wukunya Galungan, lambang dewanya Batara Kamajaya, sifatnya tidak murahan, dapat memberikan pencerahan hati yang susah, senang terhadap perbuatan baik, jauh dari perbuatan jelek, memangku air di bokor, suka berderma, tidak bisa hemat. Pohonnya Tangan, selalu aktif tak mau menganggur, agak keras wataknya, selalu ingin memiliki kepunyaan orang lain. Burungnya Nuri, sangat boros, keras bicaranya, merelakan kekayaannya bukan karena pujian, karenanya kalau tidak dikendalikan menjadikan jauh keberuntungannya dan bisa menguras keuangan. Bagaikan burung yang hinggap di atas, biasanya mata pencahariannya dengan sarana meneliti, dengan berbagai godaan yang merintanginya. Lambangnya bambu yang kering, bisa jatuh melarat, jika tidak bisa mengontrol keuangan mereka walaupun rezekinya bagus tapi akan bisa lenyap seketika. Jadi untuk weton ini sebaiknya kendalikan hawa nafsu, biarlah mereka dengan rezeki mereka. Pada weton Rabu Kliwon dianjurkan untuk sering berpuasa weton, karena akan bisa mendapatkan rahayu. Dengan berpuasa akan bisa mendapatkan keberkahan yang luar biasa. 4. Weton Jumat Pahing. Weton Jumat Pahing memiliki neptu 15. Pada umumnya pemilik weton ini ramah, manis budi bahasanya, jujur dan bercita-cita tinggi sehingga banyak disukai orang. Meskipun ia juga tabah dan pemberani tetapi hatinya keras. Pangarasan pada weton ini adalah lakuning srengenge, wataknya terang, berwibawa dan mencerahkan. Sedangkan Pancasuda weton ini tunggak semi, artinya seperti pohon yang ditebang tetapi daunnya tumbuh lagi. Dengan demikian, keberuntungan pemilik weton ini rezeki selalu lumintu atau ada terus, penghasilan maupun pekerjaannya biasanya selalu lancar. Wukunya Galungan, lambang dewanya Batara Kamajaya, sifatnya tidak murahan, dapat memberikan pencerahan hati yang susah, senang terhadap perbuatan baik, jauh dari perbuatan jelek, memangku air di bokor, suka berderma. Orang cenderung tidak bisa hemat, pohonnya Tangan, selalu aktif tak mau menganggur, agak keras wataknya, selalu ingin memiliki kepunyaan orang lain. Burungnya Nuri, sangat boros. Disinilah letak naungan punjul memainkan perannya. Mereka ini sangat loyal terhadap teman atau suka membantu tanpa memikirkan diri mereka sendiri. Mereka adalah golongan orang yang tidak terlalu menyukai harta benda mereka sendiri, jadi seringkali kebablasan dalam pengeluaran, entah itu untuk membantu keluarga atau bersedekah.
Jadi weton Jumat Pahing ini rezekinya bisa dibilang sangat baik. Tapi naungan punjul inilah yang harus dikendalikan. Pada weton Jumat Pahing ini adalah hari yang sangat baik dan utama, selama di perjalanan hidupnya akan selalu menggembirakan dan selamat, juga mendapat hasil seperti yang diharapkannya.